masih kesulitan dengan soal seperti ini, atau bahkan terjebak dengan soal seperti ini, atau Anda juga kesulitan menentukan benar dan salahnya sebuah kalimat di soal TOEFL? Well, pemirsa, kalau Anda perhatikan 4 kalimat yang ada ini, keempat-empatnya adalah kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris disebut dengan compound sentence. Dan di masing-masing kalimat ini mengandung connector. Dalam hal ini kita bisa lihat ada and, but, or, dan so. Keempatnya tentunya mempunyai fungsi yang berbeda. And menambah, additional begitu ya. But mempunyai makna kontras atau pertentangan. Or bermakna atau berfungsi untuk option atau pilihan. Sedangkan so bermakna hasil atau akibat. Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa sebelum connector pasti ada koma. Pasti ada koma. Pasti ada koma. Dan ada koma. Perhatikan juga bahwa di antara coordinate connector dan koma selalu ada 2 subjek dan 2 kata kerja. Anda perhatikan juga bahwa di antara connector dan koma tadi selalu terdapat 2 subjek, 2 kata kerja. Termasuk kalimat ini juga ada 2 subjek dan ada 2 kata kerja. 2 subjek, 2 kata kerja atau verb. Dua subjek dan 2 verb. Sampai di sini, is it a big problem still? I hope not. Well, pemirsa, mari kita aplikasikan yang sudah saya terangkan di depan tadi dengan menganalisa benar dan salahnya kalimat ini. Oke, what do you think? Correct? Incorrect? It was raining, so decided not to go camping. Good. Kalimat ini salah, incorrect. Kenapa? Pada kalimat kedua setelah so, kita tidak menemukan unsur subjek. Sebagaimana di kalimat yang pertama ada it, di mana di kalimat kedua setelah so, kita tidak menemukan subjek. Now, kita analisa kesalahan di kalimat ini. Oke, Anda siap dengan jawaban? Apakah kalimat ini correct ataukah incorrect? Kita analisa terlebih dahulu koma dan konektornya. Good. Anda sudah menemukan koma dan konektor. It means tidak ada masalah dengan konektor. And now, kita cari apakah 2 klausa ini mengandung subjek dan verb di keduanya. Mari kita analisa bersama. Di klausa yang pertama kita menemukan the bill as subject, and yang kedua kita menemukan the electricity noun here. Of course it can function as subject.
Nah, how about verb? Bagaimana dengan kata kerjanya? Di kalimat pertama atau klausa yang pertama, kita menemukan must be paid. Oke, ini sebagai kata kerja. Dan di kalimat kedua, kita menemukan will be turned off. Sehingga, betul, kalimat ini adalah correct. Dua subjek, dua verb, dan ada koma serta connector. Next sentence, correct atau incorrect? Kita analisa koma dan connectornya, ya sudah memenuhi syarat ya. Ada koma, ada but. How about dua kalimat yang dihubungkan jadi satu atau klausa begitu dalam bahasa Indonesia? Kita cari dulu subjeknya, apakah ada dua, apakah kita temukan dua-duanya. Ternyata ada di sini, tapi ada satu hal lagi yang kita harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Di sini ada it, jadi ada tiga subjek. Dari sini saja kita bisa langsung menentukan this is incorrect, tapi akan puas manakala Anda bisa menganalisa kata kerjanya. Di kalimat pertama kita menemukan did not cost, ini adalah kata kerja atau verb. Di kalimat kedua kita menemukan seemed, ini adalah kata kerjanya atau verbnya. Tapi sekali lagi, kesalahan kalimat ini adalah adanya dua subjek dalam satu kalimat. Now, how about the sentence? Wow, we have two connectors, ada dua konektor di sini, koma and, koma but. Kira-kira apakah masih dua klausa yang dihubungkan? Tentunya tidak. Kalau ada dua konektor, it mean harus ada tiga kalimat. Begitu, termasuk dua koma harus ada juga tiga kalimat. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang kalimat atau sentence atau clause di sini, apakah ketiga-tiganya sudah memenuhi syarat? Ada satu subjek, ada satu verbnya. Mari kita temukan bersama-sama. Kalimat yang pertama kita menemukan kita menemukan subjek di sini, the leaf. Kalimat kedua kita menemukan subjek juga, the boys. Kalimat ketiga kita menemukan the yard. Jadi tiga-tiganya ada tiga subjek. And now how about kata kerja? How about verb? Di kalimat pertama kita menemukan kept. Kalimat kedua kita menemukan kept lagi. Dan di kalimat ketiga kita menemukan to be. Remember, to be akan menjadi kata kerja manakala diikuti oleh past participle di skill yang keempat ini. Oke. Bagaimana? Anda setuju kalau kalimat ini atau compound sentence ini kita nyatakan sebagai correct compound sentence? Oke, akhirnya kita ketemu dengan soal TOEFL yang mungkin sudah Anda tunggu-tunggu. Baik, kita akan perhatikan bersama soal ini. Soal ini masih berkaitan dengan coordinate connector. Baik, kita menemukan koma dan or di sini. Artinya kita harus yakinkan bahwa kalimat ini mempunyai dua subjek, dua verb, dua subjek, dua kata kerja. Di kalimat kedua setelah or ada the. Apakah kata kerjanya ada? Ada. Dan bagaimana dengan kalimat kedua? Tiba-tiba ini ada preposition, ada objek. So kita tidak menemukan subjek dan kata kerjanya. Mana ABCD yang mengandung subjek kata kerja? That's good. Yang mengandung
subjek dan kata kerja adalah yang B. Yang ini yang mengandung subjek dan kata kerja. Lobsters blend. Yang lainnya masih ingat? Blending kenapa bukan kata kerja? Iya, karena akhiran ing akan menjadi kata kerja manakala sebelumnya ada unsur to be. Sedangkan yang D, ini ada connector, ya, dan ini masuk di adverb clause connector, bukan coordinate connector yang akan kita bahas di pertemuan atau di skill yang berikutnya. How about this? Sudah Anda putuskan mana jawabannya? Mari kita analisa dulu. Di sini ada subjek, ada verb, kemudian di kalimat kedua ada verb. Tentunya ini adalah bagian dari subjek. Jadi kalimat ini hanya butuh subjek saja yang kurang lengkap begitu. Sehingga ABCD yang mengandung kata benda. Baiklah, mana yang menurut Anda kata benda di antara and good lubrication dan and well lubricated? That's correct. Lubrication adalah noun. Sehingga dia bisa jadikan sebagai subjek. Good ini adalah kata sifatnya yang menerangkan lubrication. So the answer is C. Soal yang terakhir di skill kelima masih di coordinate connector. Baik, kita analisa kalimat pertama sebelum blank. Di sini ada subjek. Ada subjek sampai dengan mikroskop. Di sini ada kata kerja. Apalagi Anda yang sudah tahu bahwa kata kerja dasarnya adalah magnify, dapat akhiran es. Wah, ini kata kerja. Kemudian kita menjumpai ada connector, ada koma, ada connector. Setelah itu di sini ada subjek. This is the subject because this is noun karena ini kata benda. Setelah itu, utamanya setelah blank, kita tidak menemukan adanya kata kerja. Sehingga kita yakin 100% bahwa ABCD harus kata kerja. Magnifying bukan, karena tidak ada unsur to be. Ada subjek it. Mohon maaf tulisannya kurang jelas. Sudah ada subjek, tidak boleh ada subjek lagi. Kemudian can magnify, yes, this is the answer. Tapi bagaimana dengan yang ini? Kenapa bukan jawaban yang D? Karena an electron microscope adalah benda tunggal, apalagi ada artikel n di sini, ya. So yang tepat adalah kata kerja atau pilihan yang C. That's the answer. Terima kasih sekali lagi, mohon dukungannya supaya saya semakin hari semakin tidak loyo mendapatkan power booster dari Anda berupa like. Yang belum subscribe silakan subscribe, share dan komen. Kita ketemu lagi di materi yang lain, masih tetap di channel Kang Guru. Assalamualaikum, see you.